Bro, lo pernah denger nggak sih soal pulau paling horor di dunia? Serius, ini beneran ada. Namanya Ilha da Queimada Grande, alias Snake Island di Brazil. Udah kayak nama game kan? Pulau ini vibes-nya tuh kayak film horor asli. Mistis banget bro. Tapi jangan salah, ini bukan cerita bohongan. Ini beneran ada di dunia nyata. Kenapa sih Snake Island ini bisa viral banget? Nih gue kasih tahu. Jadi, pulau ini tuh rumahnya ribuan ular super mematikan. Golden Lancehead Viper. Gila nggak tuh? Satu gigit aja bisa bikin orang KO dalam beberapa jam. Ngeri parah. Makanya nggak ada yang berani tinggal di sana. Siapa juga yang mau kan? Pemerintah Brazil aja udah ngelarang keras siapapun buat masuk ke pulau itu. Kalau nekat, siap-siap aja jadi camilan ular bro. Dulu sih katanya ada orang yang pernah tinggal di sana loh. Penjaga mercusuarnya suka dikejutkan ular yang tiba-tiba nongol dari jendela. Wadaw. Akhirnya semua kabur dan sekarang pulau itu jadi kerajaan ular. Yang gokil, Golden Lancehead ini cuma ada di Snake Island doang bro. Eksklusif banget. Saking langkanya para ilmuwan sampai ngiler pengen riset di sana. Tapi tetap aja bahaya banget cuy. Jangan coba-coba. Intinya Snake Island tuh kayak pulau terlarang versi dunia nyata. Sarem, tapi bikin penasaran abis. Ada nama yang langsung memunculkan bayangan bahaya. Sebuah nama yang membuat bulu kuduk merinding hanya dengan mendengarnya. Nama itu adalah simbol peringatan. Kisah tentang tempat yang tak ramah bagi manusia. Di mana setiap sudutnya menyimpan ancaman yang tak terduga. Snake Island atau Pulau Ular. Tapi siapa sangka nama yang sama ternyata dimiliki oleh dua pulau yang sangat berbeda. Terpisah ribuan kilometer, namun sama-sama menakutkan. Dua pulau ribuan kilometer terpisah. Satu di Brasil, tersembunyi di Lautan Atlantik, dan satu lagi di Laut Hitam Ukraina, di tengah pusaran sejarah dan konflik. Keduanya adalah neraka di bumi, tapi dengan definisi yang sangat berbeda. Satu diciptakan oleh kekuatan alam liar, satu lagi oleh tangan manusia dan sejarah kelam peperangan. Di Brasil, neraka itu lahir dari alam, pulau penuh ular berbisa mematikan, tempat di mana setiap langkah bisa menjadi yang terakhir. Pulau ini menjadi rumah bagi ribuan ular Golden Lancehead, salah satu ular paling mematikan di dunia, yang hanya ditemukan di sini. Sementara di Ukraina, neraka itu adalah hasil ambisi, konflik, dan perang manusia. Pulau ini menjadi saksi bisu pertempuran sengit, dikelilingi kapal perang dan suara ledakan yang tak pernah benar-benar reda. Di satu pulau, setiap langkah adalah pertaruhan nyawa melawan predator evolusi yang tak kenal ampun. Tak ada tempat aman, bahkan pohon dan batu bisa menyembunyikan bahaya. Di pulau lainnya, setiap detik adalah ancaman ledakan, peluru, dan strategi militer. Di sini, manusia menjadi predator dan mangsa sekaligus, terjebak dalam siklus kekerasan yang tak berujung. Dua pulau, satu nama, dua wajah kengerian. Satu dikuasai oleh alam liar, satu lagi oleh kekacauan buatan manusia. Kisah mereka adalah cermin, ketakutan pada alam liar yang tak bisa dikendalikan dan ketakutan pada sesama manusia yang menciptakan neraka sendiri. Kita akan menelusuri misteri Ilha da Queimada Grande di Brasil, lalu ke Zmyny Ostrov di Ukraina. Dua pulau, dua takdir, dua pelajaran tentang batas-batas keberanian dan ketakutan manusia. Mari kita mulai penelusuran ini. Dua pulau bernama sama, dengan horor yang berbeda, dan kisah yang akan menguji nyali siapapun yang berani mendekat. Bayangkan berdiri di tepi pantai, angin lembut menyapu wajahmu, suara ombak menenangkan, seolah dunia hanya milikmu seorang. Namun, di balik keindahan itu, tersembunyi bahaya yang tak terbayangkan. Di kejauhan, tampak pulau hijau di lepas pantai Brasil. Terlarang, penuh misteri, dan dihuni oleh makhluk-makhluk mematikan. Ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Inilah Ilha da Queimada Grande, dikenal sebagai kerajaan ular. Di sini, manusia hanyalah tamu tak diundang, selalu dalam bahaya. Bayangkan 1 hingga 5 ular per meter persegi, dengan racun yang bisa membunuh dalam sekejap. Setiap langkah adalah taruhan hidup dan mati. Jika tergigit, kematian bisa datang dalam hitungan menit. Tak ada waktu untuk panik, hanya insting bertahan hidup yang berbicara. Sekarang mari kita beralih ke Laut Hitam. Di sana berdiri Zmyny Ostrov, atau Snake Island versi Ukraina. Namun di sini ancamannya bukan dari ular. Pulau karang tandus ini nyaris tak berpenghuni, tanpa hutan lebat atau hewan liar yang mengintai. Tapi ancaman di sini datang dari radar canggih.
kapal perang, dan rudal yang siap meluncur kapan saja. Pulau ini adalah benteng strategis di tengah konflik. Letaknya sangat strategis, menjadi kunci jalur pelayaran internasional. Siapa yang menguasai pulau ini, menguasai akses penting di Laut Hitam. Di Brasil, teror datang dari alam, predator dan mangsa saling mengintai, tanpa kompromi, tanpa belas kasihan. Alam menjadi hakim mutlak. Sementara di Ukraina, teror bersifat geopolitik, dentuman perang, strategi militer, dan keputusan jenderal yang menentukan nasib ribuan nyawa. Dua pulau, dua sumber maut. Satu dari alam liar yang sunyi namun mematikan, satu lagi dari tangan manusia yang membawa kebisingan dan kehancuran. Pulau di Brasil mengingatkan kita akan batas kemampuan manusia di hadapan kekuatan alam yang tak bisa dikendalikan. Sedangkan pulau di Ukraina menjadi simbol perlawanan, harga diri, dan perjuangan mempertahankan kedaulatan di tengah ancaman perang. Dua gerbang maut, dua pelajaran besar tentang ketakutan, keberanian, dan harga sebuah kehidupan. Mana yang lebih menakutkan menurutmu? Maut dari alam atau maut dari manusia? Snake Island, Brasil adalah laboratorium evolusi ekstrim. Ribuan tahun lalu, pulau ini terpisah dari daratan, menjebak ular jararaca. Mangsa di darat langka, burung migran jadi target, ular harus berevolusi. Racun mereka jadi 5 kali lebih kuat, bekerja super cepat, membunuh burung seketika. Bagi manusia, gigitan hampir selalu fatal tanpa antivenom. Pulau ini jadi penjara alam 2 hingga 4.000 ular di area kecil. Pemerintah Brasil menutup pulau ini, hanya peneliti dan angkatan laut yang boleh masuk. Ilha da Queimada Grande, surga bagi herpetolog, neraka bagi manusia. Alam menciptakan benteng yang tak bisa ditembus manusia. Legenda paling kelam dari Snake Island, Brasil adalah kisah penjaga mercusuar terakhir. Ular masuk ke rumah, keluarga berusaha lari ke perahu, tapi terjebak di tengah ratusan ular. Mereka tak pernah selamat, tubuh ditemukan berserakan, penuh bekas gigitan. Tragedi ini jadi alasan mercusuar diotomatisasi dan pulau ditutup total. Ilha da Queimada Grande, tempat di mana kematian datang cepat, membangun reputasi sebagai pulau paling ditakuti di Brasil. Zmyny Ostrov, Snake Island, Ukraina. Sejarahnya diukir manusia, bukan evolusi. Dulu disebut Leuke, dipercaya sebagai makam Achilles oleh Yunani kuno. Pulau ini jadi rebutan kekaisaran, kunci jalur pelayaran di Laut Hitam. Sengketa perbatasan Ukraina-Rumania berakhir di Mahkamah Internasional, pulau jatuh ke Ukraina. Nama Snake Island berasal dari masa lalu. Saat pulau ini dihuni ular air, sekarang sudah punah. Nama itu bertahan, seolah menandai bahaya baru yang akan datang. Pulau ini siap jadi simbol perlawanan nasional di tengah invasi. 24 Februari 2022, dunia dikejutkan rekaman dari Zmyny Ostrov. 13 penjaga Ukraina dihadapkan pada kapal perang Rusia, diberi ultimatum untuk menyerah. Jawaban mereka, Russian warship, go f*** yourself. Sebuah pembangkangan yang viral. Pulau dibombardir, para penjaga selamat tapi ditawan. Kisah mereka jadi simbol perlawanan. Ungkapan itu dicetak di kaos, perangko, dan jadi ikon nasional. Ironisnya, kapal Moskwa yang mengancam akhirnya tenggelam. Pulau ini jadi medan pertempuran sengit. Ukraina akhirnya mengibarkan bendera kembali. Zmyny Ostrov dari titik strategis berubah jadi lambang keberanian. Bahkan sebidang tanah kecil bisa jadi simbol perjuangan sampai titik darah penghabisan. Snake Island, Brasil, musuhnya alam, ancaman konstan, tanpa agenda. Ular berburu untuk bertahan hidup, bahaya datang dalam keheningan. Bertahan di sana butuh pengetahuan biologi dan kewaspadaan ekstrem. Ini ujian kecerdasan manusia melawan insting predator. Snake Island, Ukraina, musuhnya manusia, ancaman aktif disengaja. Rudal dan peluru diluncurkan untuk tujuan politik. Bertahan di sana butuh pelatihan militer dan keberanian. Pertarungan kolektif, ujian kekuatan dan strategi antar negara. Di Brasil, kematian adalah tatanan alam. Di Ukraina, hasil keputusan manusia. Dua arena maut, dua pelajaran tentang bahaya. Dua pulau, dua racun, biologis dan ideologis. Di Brasil, racun Golden Lancehead, produk evolusi, netral, bisa jadi obat. Racun ular bahkan menginspirasi obat tekanan darah tinggi. Alam, meski kejam, kadang menawarkan penyembuhan. Di Ukraina, racun ideologis propaganda, ambisi politik, membenarkan kekerasan. Racun ini memecah manusia, menimbulkan trauma lintas generasi. Tidak ada obat dari ledakan rudal, hanya kehancuran dan luka kemanusiaan. Dua racun, dua akibat, satu bisa menyembuhkan, satu hanya menghancurkan.
Setelah menelusuri dua neraka ini, pertanyaannya, mana yang lebih menakutkan? Apakah neraka yang diciptakan oleh alam atau neraka hasil tangan manusia sendiri? Kedua pulau ini meski terpisah ribuan kilometer, menyimpan kisah yang sama-sama mencekam dan penuh pelajaran. Ilha da Queimada Grande, neraka alam, di mana hukum evolusi berlaku tanpa kompromi. Di sini, ketakutan primal muncul dari kejujuran bahaya, ular berbisa yang tak mengenal belas kasihan. Setiap langkah adalah pertaruhan hidup dan mati, mengingatkan kita betapa rapuhnya manusia di hadapan kekuatan alam yang murni. Kita diingatkan, manusia bukan penguasa, hanya bagian kecil dari rantai kehidupan yang luas. Alam tidak peduli pada ambisi atau teknologi kita. Ia hanya menuntut respek dan kehati-hatian. Zmyni Ostrov, neraka buatan manusia, di mana ketakutan menjadi lebih kompleks. Di sini, ancaman datang dari pengkhianatan sesama spesies, dari konflik dan perebutan kekuasaan yang tak pernah usai. Perang adalah manifestasi terburuk kapasitas manusia untuk kehancuran. Setiap reruntuhan dan asap adalah saksi bisu betapa mudahnya kita menghancurkan apa yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Bahaya di sini dibungkus retorika. Kematian jadi alat politik. Di balik pidato dan strategi, nyawa manusia seringkali hanya angka dalam statistik. Mana yang lebih layak ditakuti? Kekuatan alam yang tak bisa dikendalikan atau kekejaman manusia yang lahir dari pilihan dan keserakahan? Mungkin ketakutan terbesar adalah potensi destruktif dalam diri kita sendiri. Kita mampu menciptakan neraka yang bahkan alam pun tak pernah bayangkan. Pulau Ular Brasil, monumen kekuatan alam yang tak bisa ditawar. Di sana, setiap makhluk berjuang untuk bertahan hidup, mengikuti aturan yang sudah ada jauh sebelum manusia hadir. Pulau Ukraina, monumen kegagalan manusia, di mana ambisi dan konflik meninggalkan jejak luka yang sulit disembuhkan. Kita bisa memilih untuk tidak ke Brasil, menghindari bahaya alam, tapi tak bisa lari dari neraka buatan sendiri, dari konflik, kebencian, dan keserakahan yang kita ciptakan. Ironi terbesar, racun Golden Lancehead yang dulu jadi senjata bertahan hidup, kini membuat mereka terancam punah karena diburu manusia. Adaptasi yang dulu jadi keunggulan, kini justru menjadi tiket menuju kepunahan. Pada akhirnya, mungkin neraka paling menakutkan adalah yang kita ciptakan sendiri, baik untuk alam maupun untuk diri kita sendiri.